Jadi kadang-kadang orang juga bilang, "Ti, lo sayang banget sih sejak nikah lo nggak kerja lagi, lo malah jadi ibu rumah tangga aja," gitu. Hey, ternyata itu bukan aja loh, itu tanggung jawabnya besar. Itu nggak kalah sibuk dengan wanita karir. Intinya dulu itu banyak pesanan, banyak aturan, banyak keterbatasan. Nah kalau misalnya sekarang itu aku ngerasa ini pure dari aku sendiri, tidak ada batasan, tidak ada deadline, tidak ada aturan, nggak ada pesanan-pesanan yang aku merasa itu membatasi kreativitas aku. Kayaknya ini rada-rada mainstream kan, biasanya kan semua udah ada orang yang ngerjain gitu. Nah aku tuh seneng banget bisa mengerjakan semua dengan tangan sendiri, sampai nyolok kabel sendiri, sampai beli peralatan sendiri, belajar bikin kalau bikin musik itu kan ada software musiknya tuh, kan aku mostly programming music itu. Jadi itu aku belajar lagi. Dulu pernah waktu zaman bikin musik scoring film Laskar Pelangi kan aku bikin sendiri tuh musik scoringnya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi. Nah kalau ini tuh aku harus belajar ulang lagi seperti yang dulu. Jadi itu it takes time dan capeknya minta ampun untuk melakukan itu semua. Tapi hasilnya aku sangat puas karena ini loh hasil tangan gue sendiri gitu semuanya ya. Ada Petra Sihombing yang bantuin lirik ya, tapi secara teknis semuanya itu hampir 85% itu aku yang ngerjain. Termasuk misalnya nyanyi, backing vokalnya juga aku sendiri, drumnya aku juga, semuanya aku gitu. Jadi Petra cuman gitar sedikit, itu juga nggak kedengeran gitarnya, tapi aku cuma ngasih, si Petra bilang ini cukup ya segini, cukup, ini sedikit manis tapi itu nyes gitu, orang nggak terlalu ngeh itu kayak suara gitar gitu, tapi menyentuh gitu. Jadi aku cukup sedikit aja semua dengan porsi yang pas, termasuk aku main drum. Kalau dulu kan aku main drum kayaknya gerbak gitu ya, heboh, tapi di sini aku main drumnya simple banget karena aku nggak mau pamer skill drum. Tidak cocok dengan lagunya. Orang udah tahu Mbak. Iya, orang udah tahu kan, maksudnya ya udah lah, nggak usah udah deh gitu kan. Temen-temenku juga bilang, "Ti, ayo dong lo main drum lagi kayak dulu." No, ini kayaknya untuk konteks lagu ini gue harus nurunin ego gue harus tahu ini lagunya seperti apa, ya ditreat sesuai dengan lagunya gitu. Betul. Ini aku nggak pernah selama aku bikin karya ya, dari dulu, maksudnya karya di musik ya. Aku kan maksudnya mungkin banyak yang nggak tahu, aku udah bikin lumayan banyak musik film scoring, soundtrack juga sebenarnya sudah beberapa film yang aku bikin dan nyanyikan sendiri soundtracknya, dan aku mainkan sendiri filmnya gitu kan. Banyak mungkin yang belum tahu, tapi memang exposure-nya, promotion-nya tidak seperti yang sekarang. Nah aku merasa sekarang itu aku lebih matang, aku ngerasa lebih percaya diri. Dulu tuh aku kan gak pede nyanyi gitu loh. Sekarang sih bukannya percaya diri banget ya, tetap ada grogi-groginya. Cuman untuk lagu ini aku benar-benar ngerasa nih gue paling jujur nih, karya gue tuh ini gitu. Lupa. Ada lupanya. Cuman ya untung tetap baca-baca, cari tahu, nonton, bertanya sama teman-teman, tanya sama kakak gitu loh. Sebenarnya ya lupa lah, udah 15 tahun kan nggak inget, pasti banyak nggak ingetnya. Tapi seru sih, jadi kayak ibu baru lagi gitu, rasanya berasa muda lagi gitu. Iya. Karena kan aku belajar dari pengalaman. Kalau orang zaman dulu kan biasanya kayak aku sendiri lah ya, aku dilarang sama orang tua kan, padahal pengennya seni, pengen musik gitu. Nah perasaan dilarang-larang itu kan nggak enak ya sebenarnya gitu. Bebas memilih apapun, tapi kamu harus bertanggung jawab dan pilih yang baik, pilih yang tepat, pilih yang bijaksana gitu. Tapi kan aku nggak bisa nyalain orang tua aku dulu, karena kan mereka itu nggak punya gambaran. Mereka tuh ngerasa musik itu tidak menjamin hidup kamu depannya gitu, karena kan gambaran mereka dulu nggak ngerti gitu loh, bahwa musik itu bisa kemana aja. Wah damai banget, emang enak lagi maksudnya.
Ya mungkin kalau kita nih apa gimana gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya mungkin nggak semuanya seneng juga. Kadang-kadang kan ada yang orang pengen, aduh kok gue nggak terkenal lagi nih atau gimana gitu. Kalau aku tuh ngerasa ya aku tenang banget ya hidupnya. Jadi aku lebih fokus nih, mau apa-apa nggak takut ini gitu, nggak takutan berita apa segala macam. Jadi lebih tenang loh hidup aku sebenarnya. Karena pandemi kemarin ya. Karena gini, aku kan kemarin pas sejak menikah lagi memang jauh dari pekerjaan ya. Aku stop dulu semuanya. Karena aku mau fokus sama keluarga. Jadi gini, kalau dulu aku kan fokusnya ke pekerjaan karena aku harus cari nafkah kan gitu. Oh, iya. Kalau misalnya yang ini kan aku punya suami yang bekerja keras, banting cari uang dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi aku ngerasa nggak fair kalau aku juga bekerja gitu loh. Nggak ketemu. Jadi harus nggak ketemu. Jadi aku mengambil perannya adalah ngurus-ngurusan rumah gitu. Dan kita janji gitu, oke deh kata suamiku, aku yang cari uang ya, kamu boleh nggak di rumah ngurusin rumah dan keluarga. Aku mau, karena apa? Ini yang aku nggak punya dulu, bahwa rumah tangga yang utuh, yang baik, yang punya perhatian dari aku itu dulu nggak ada, karena kan dulu sibuk kerja gitu ya, anak nggak keurus gitu ya, di rumah nggak keurus. Jadi sekarang tuh aku ngerasa ya ampun, aku bahagia banget ternyata, karena ternyata keluarga itu adalah segala-galanya gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga, tuh bener gitu. Dulu tuh aku nggak punya perasaan gitu, dan sekarang anakku ngerasa, ibu, aku seneng banget ibu ada di rumah, perhatiin rumah, perhatiin aku, masak segala macam tuh, aku tuh pengen nangis sama, karena dulu aku nggak bisa ngasih itu ke mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang orang juga bilang, nanti lo sayang banget sih sejak nikah lo nggak kerja lagi, lo malah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Hey, ternyata itu bukan aja loh, itu tanggung jawabnya besar. Itu nggak kalah sibuk dengan wanita karir. Itu nggak kalah berat tanggung jawabnya. Tapi itu mulia juga gitu, itu sangat mulia di mata keluargaku. Suamiku bahagia, suamiku berterima kasih banget aku sudah bisa berkorban demi keluarga gitu loh. Aku mikir, ya dulu gue sibuk-sibuk, keluarga nggak beres, divorce gitu istilahnya kan. Karena apa? Karena terlalu sibuk mungkin ya. Jadi nggak, kurang komunikasi di rumah dan sebagainya gitu. Ada, tapi nggak tipe yang curhat-curhat atau sering posting, cuman close friend aja sih. Karena kalau yang kurasa private itu aku pasti nggak mau sharing di sosial media maupun di close friend kalau yang terlalu private gitu ya. Karena apa? Close friend itu nggak bisa semua dipercaya juga gitu kan. Gitu. Jadi mendingan nggak usah kalau mau orang nggak tahu gitu. Tapi ada juga aku posting sekali-sekali, misalnya aku posting makanan yang enak gitu, atau yang mungkin cenderung makan di restoran yang kayaknya lebih pricey. Nah, dalam situasi pandemik gini aku nggak mau posting itu, karena kan kadang-kadang nggak enak, orang di luar sana banyak yang susah makan, apa segala macam gitu kan. Nanti nggak semua orang bisa mengerti gitu, banyak yang nanti malah jadi berita nggak enak atau orang ngerasa iri dan sebagainya gitu. Jadi mendingan tidak usah diposting gitu. Tapi kan ada juga yang cuek gitu, bebas sih orang, cuman aku kayaknya lebih berhati-hati sih karena lihat situasi dan kondisi gitu. Kalau komen nggak apa-apa sih, kalau komen Instagram sih alhamdulillah nggak ada ya gitu. Tapi pernah kejadian-kejadian langsung tuh ada sih gitu. Tapi karena aku tuh galak orangnya dan aku tuh nggak terlalu perempuan ya. Ini aja pakai baju bunga-bunga hari ini. Ini kan covernya aja ya. Tapi kalau udah berhadapan dengan laki-laki seperti itu sih aku jauh lebih galak sih. Jadi pada akhirnya mereka takut dan males gitu. Gitu. Itu sih ada sih pengalaman aku dulu ada gitu di film ya terutama. Kalau mulai nyerempet tuh udah harus ditegasin, misalnya, ih kamu cantik ya, oh thank you. Udah gitu aja, nggak cantik, ya makasih gitu. Kalau kayak begitu kan makin gestur kita tuh juga harus lebih firm ya, gestur itu lebih firm gitu. Gimana tuh cara jelasin nih? Kalau gestur kita
kelihatan bimbang, kelihatan ini iya kan gitu. Ya. Kamu juga sebagai cowok kalau ngeliat gestur-gestur cewek gitu-gitu kan kayak gitu kan, pasti gitu kan. Kalau gesturnya kayak gue ini kan lo nggak tahu gue lagi ngengkes nih sekarang, lagi kenaik kaki gitu. Kalau laki juga ketemu gue kayak ya oke manis sih dia, tapi kalau udah keluar galaknya tuh dari mata aja gue ngeliatin orang itu udah takut gitu kan karena itu cowok. Tapi kita mesti gitu sebagai perempuan ya. Kalau kan cowok-cowok nih suka gitu. Tapi ya terutama cowok lah ya, orang brengsek, yang cowok yang brengsek gitu kan. Cewek itu kan cenderung dibilang makhluk yang lebih lemah gitu loh. Dan emang lebih indah juga dilihat dibandingin ngeliatin cowok. Tapi kan bukan berarti sembarangan gitu. Bukan berarti lo seenak-enaknya. Nah perempuan kan gak semuanya punya keberanian buat bertahan, buat bersikap gitu. Kalau gue kan udah berani banget gitu ya. Perempuan lain kan kadang-kadang ngerasa apalagi kalau ada kerjaan, dia butuh kerjaan itu, jadi dia harus manis, dia harus nurut karena dia butuh uang apa sih. Untuk membuat itu tidak terjadi, aku harus dari depan sudah memasang duluan gitu loh, bahwa gue cewek yang kayak gini nih, gue punya prinsip, gue nggak bisa lo sembarang-sembarang sama gue. Dari depan tuh udah kencang gitu. Nggak apa-apa deh aku dibilangin galak daripada aku memberikan peluang itu terhadap orang-orang itu gitu kan, karena kan itu pasti pelecehan itu ada di mana-mana aja. Jadi ketika aku ngasih aura itu gitu, mereka kayak udah gitu. Mau usaha juga lu jangan macam-macam sama gue lah, udah lo mau ngapain sama gue bisa keluar laki gue kalau gue mau gitu, gue bisa lebih laki dari lo, gue bisa gue hajar lo gitu.